Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Kasyanta. Dan pada kesempatan ini kita mau membahas tentang seleksi PPDB di wilayah Jawa Tengah dengan alamat webnya ppdb.jatengprop.go.id. Oke, jadi alamatnya dari ini. Jadi ini khusus untuk yang tinggal di wilayah Jateng. Oke, kita langsung aja ingin membahas untuk seleksi, bagaimana kita bisa yakin kita diterima atau enggak. Kita akan mempelajari web ini. Langsung aja. Ya. Oke, di sini terdiri dari SMA sekolah menengah atas dan SMK sekolah menengah kejuruan. Untuk jalur pendaftaran dari SMA itu ada 4, yaitu zonasi, perpindahan orang tua, afirmasi, dan prestasi. Oke, kita akan satu-satu membahas tentang hasil seleksi dari SMA dulu. Oke, ya. Kita tunggu. Oke, ya. Di sini ada 4 jalur: zonasi, prestasi, perpindahan orang tua, dan afirmasi. Oke, kita lihat yang zonasi. Ya, langsung zonasi. Oke, ya. Di sini ada daftar, beranda, aturan, jadwal, lokasi, alur, pagu, daftar, seleksi, dan statistik. Oke ya, jadi ini adalah di depan untuk zonasi. Ya, kita akan lihat statistiknya dulu. Ya, oke. Muncul pertama kali, ingat, muncul pertama kali adalah SMA Negeri 1 Batur Kabupaten Banjarnegara, ya. Jadi kita bisa memilih kota atau kabupaten mana yang mau kita lihat. Misalkan saya akan coba untuk wilayah Surakarta, ya. Ini urutannya kita cari wilayah Surakarta dengan mengklik ini. Kita bisa nulis ini juga, tapi kita juga bisa geser ini, ya. Itu oke. Ya, di sini ada daftar dari sekolahan SMA negeri di kota Surakarta. Ya, kita lebih mudah aja kita lihat untuk SMA Negeri 1 kota Surakarta. Ya, demikian. Ya, kalau kita klik dengan statistik, maka yang terjadilah seperti ini. Ya, oke, seperti ini untuk jalur zonasi. SMA Negeri 1 Kota Surakarta itu nilai terendah itu adalah 0, nilai tertinggi adalah 40,26, dan rata-rata adalah 33,22. Ini harus benar-benar harus dilihat ini, ya, dengan jumlah nilai ada 4, tapi satu hal yang agak aneh saya kira. Ya, kita lihat seperti ini, ya. Seperti ini, tapi terlebih dulu kita akan lihat pagunya. Ya, pagu untuk SMA Negeri 1 Kota Surakarta itu ada 192, ya, 192. Kita lihat untuk hasil seleksinya. Oke, hasil seleksinya di sini ada 211. Nah, kalau kita melihat tadi ada 192, berarti ada yang harus tergeser dari posisi ini, ya, harus tergeser dari posisi ini. Kita akan lihat untuk halaman berikutnya. Ya, katakan halaman 18 sudah posisi ini. Lah, ini. Ya. Ini harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan dengan apa? Harus diperhatikan dengan pagunya di sini. Ya. Nah, 192. Jadi harus dilihat nilai posisinya. Kalau 192 yang dibutuhkan, sementara yang daftar adalah sekian, ya, 211. Jadi kita tahulah yang lolos berapa, ya. Kita lihat seperti itu. Oke, ya. Jadi yang lebihnya maka harus secepatnya bergeser atau mengambil sekolah lain untuk jalur zonasi. Oke, sekarang untuk
perpindahan. Nah, oke, kita akan lihat dulu untuk perkembangan di sini jalur zonasi. Kembali kita ke sini. Ya, tadi 192, kita akan lihat pada baris yang mendekati 192. Oke, 192 di sini, oke ya. Nah, ini ada jarak-jarak yang sama, 1,9, 1,9, 1,9. Nah, seleksi ini bagaimana nanti kalau terjadi kembar seperti ini pada batas-batas di urutan bawah. Kita akan lihat untuk junglisnya. Ya, kita lihat junglisnya. Ya, oke. Junglisnya seperti ini. Ya, kalau kita lihat junglis jalur zonasi, ya, kalau terjadi jarak yang sama, seleksi dilakukan dengan jarak tempat tinggal dekat ke sekolah. Usia paling tinggi calon peserta didik baru nilai prestasi. Jadi ketika ada tempat tinggal yang sama, maka yang dilihat adalah usia dan nilai prestasi. Oke ya, itu yang menjadi pedoman. Jadi untuk jarak yang sama nanti akan dilihat usia dan prestasi. Ya, jadi ini karena ini batas-batas yang sama, batas bawah yang sama, maka dilihat nilai dan prestasinya. Oke, yang pertama adalah untuk usia. Oke, perbedaan orang tua. Kita lihat perbedaan orang tua masih di SMA. Ya, kita lihat di SMA. Pagu dulu. Pagu kita lihat untuk SMA Negeri 1 Surakarta itu adalah 19. Ya, adalah 19. Ini kita lihat 19. Untuk SMA Negeri 1 Kota Surakarta 19. Kita akan lihat untuk tabelnya. Ya, tabelnya kita lihat. Oke. Ini tercatat ada 19 orang. Oke, 19 orang. Berarti pas 19 orang. Kita lihat ini ada simbol ini. Simbol apa alkah ini? Ya. Oke, simbol anak guru di sekolah pilihan 5 siswa. Oke, jadi 5 siswa pas. Jadi kalau seperti ini kita lihat ya 19 orang, sementara pagunya mana 19 orang, berarti 19 orang ini orang-orang yang lolos. Ini ya untuk perbedaan orang tua ya dalam zonasi. Ya, tidak orang tua dalam zonasi. Oke. Ya. Sekarang untuk yang afirmasi. Pagunya kita lihat untuk afirmasi. Ya, SMA Negeri 1 Kota Surakarta. Daya tampung 58, anak COVID-19, afirmasi 39. Ya. Nah, kita lihat dulu untuk syaratnya untuk afirmasi. Ya. Untuk jalur afirmasi, ya, jalur afirmasi yang menjadi prioritas adalah putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya. Jadi yang pertama adalah putra-putri yang diutamakan, jarak tempat tinggal, usia paling tinggi, dan nilai prestasi. Ini untuk jalur afirmasi. Kita lihat lagi. Ya, kita lihat. Ya, jadi anak COVID ada 19, afirmasi ada 39. Kita lihat tabelnya, apakah 53? Ya, 39. Jadi ini masih kurang. Jadi silahkan kalau mau masuk jalur afirmasi, ini ada kesempatan karena dari pagunya 58, sementara di sini baru ada 39, tapi dilihat syaratnya tadi ya. Nah, ini sudah ada. Nah, ini sudah ada anak tenaga kesehatan, ya udah banyak anak tenaga kesehatan. Padahal tadi anak tenaga kesehatan berapa, kita lihat lagi paginya. Ya, 19 ini sudah. Oke, sudah 19. Lah, yang ini itu yang masih kurang. Ya, silakan masuk di sini untuk jalur afirmasi. Nah, apa itu jalur afirmasi untuk SMA? Ya, adalah ini.
ya. Ini tadi ya orang tua, ya. Oke, perhatikan ini jarak tepat, usia paling tinggi, atau tidak, ya. Ini mungkin agak beda nanti dengan SMK, ya. Sekarang untuk prestasi pagunya kita lihat, jadi ini masih Kota Surakarta dengan sampel 1 SMA Negeri 1 Kota Surakarta, yang lain bisa mencari dengan mudah juga, ya. 116, kita lihat 116 sudah terpenuhi atau belum. Sudah terpenuhi, ya, sudah terpenuhi. Nah, tetapi apakah kalau sudah terpenuhi kita punya kesempatan untuk masuk di sini? Saya katakan masih punya kesempatan asal tahu statistiknya. Nah, oke, tahu statistiknya di sini. Ya. Untuk afirmasi paling rendah itu adalah 38, paling tinggi 44,86. Nah, ini kemungkinan ditambah dengan prestasi kejuaraan, jadi munculnya banyak sekali seperti ini. Oke, kita lihat, ya. Oke, ya, ini, ya. Ini adalah 6 prestasi langsung diterima. Terus yang ini kita lihat, ini kita bisa melihat ini mengapa dia mendapatkan nilai 44,86. Kita lihat di sini, ya, nilainya bagaimana nilainya. Wow, nilainya seperti ini, ya, nilai seperti ini ditambah dengan kejuaraan akademik dan tingkat nasional juara 2, ya, jadi makanya dia menjadi lebih dari 40. Oke, ya, lebih dari 40. Oke, kita kembali ke sini, ya, prestasi ini. Jadi kalau kalian mau masuk, lihat statistiknya, ya, lihat statistik dari SMA ini. Oke, ya. Lalu prestasi, kalau kalian mau masuk kemana? Zonasi, lihat zonasi, dia batasnya berapa. Kalau lihat perbedaan orang tua, lihat batasnya berapa, masih lihat batasnya berapa. Oke, ya, itu adalah hasil seleksi. Jadi kalau kalian ingin posisi aman, lihat nilai kamu di sekitar mana, ya, ya, nilai kamu sekitar mana, ya. Di sini dengan melihat skala ini, ya, dengan melihat tabel ini kita akan tahu posisi kita di mana. Untuk jalur prestasi, oke, kita akan melihat ini untuk jalur prestasi seperti ini. Kalau jalur zonasi, perhatikan, ini masih Kota Surakarta, ya, seperti ini posisinya. Jadi ini saya kira kalau 00 itu bukan berarti benar-benar dia dapat 00, tapi saya kira dia lupa atau apa. Oke, akan kita lihat yang ini mengapa dia mendapatkan 00 pada urutan 200. Kita lihat untuk ini ada yang 00, coba aja, ya, jauh banget. Ini 00 enggak ini? Oh, enggak. Jadi mestinya ada yang 00, tapi di mana kita sulit mencari. Kalau satu-satu kita sulit mencari, ya. Tapi kalau kita tunjuk sekalung, ya, langsung bisa. Coba ini berapa ini? Oh, ini tinggi juga, radiasi A. Oke, ya, jadi itu pasti ada satu orang atau 2 orang yang lupa untuk mengisi ini. Nah, itu untuk perbedaan orang tua kita lihat. Jadi yang pengen perbedaan orang tua, kita akan lihat untuk skalanya. Oke, ya. Oh, ini kosong, nggak ada ini. SMA Negeri 6 Kota Surakarta, perbedaan orang tua kosong, jadi tidak ada yang daftar lewat jalur perbedaan orang tua. Oke, ya, untuk afirmasi, ya, afirmasi ini, oke, afirmasi seperti ini datanya, yang tinggi interpretasi, ya, ya, kita lihat itu, ya. Oke, demikian kita belajar seleksi tentang SMA dan peluang-peluang mana bisa kita masuki dengan 1, 2, 3, 4 jalur, ya. Kita pandai-pandai untuk menempatkan
nilai kita di mana biar posisinya aman. Sekarang kita akan melihat untuk SMK ya, kita lihat SMK ya. Oke, SMK seperti ini. SMK terdiri dari 2 jalur, prestasi dan afirmasi ya. 2 jalur prestasi dan afirmasi. Oke, kita lihat untuk prestasi dulu ya. Kita lihat daya tampung ya, kita lihat daya tampung. Jadi di sini kita pilih daya tampung. Oke ya, kita menggunakan contoh kota Surakarta ya. Berarti kan daya tampung multimedia untuk prestasi ya. Jadi ini prestasi 29, OTKP 86, akuntansi keuangan lembaga 86, bisnis daring 86, jumlah seleksi prestasi 287 ya. Ini SMK Negeri 2 sekian, sudah dilihat sekian. Oke ya, ya oke ya. Ya, sekarang akan kita lihat kalau terjadi seperti ini. Kita lihat ya, kita lihat untuk yang masing-masing apakah sudah terpenuhi atau belum. Dari multimedia dulu 29. Oke, kita akan lihat untuk multimedia yang dibutuhkan prestasi adalah 29. Oke, kita lihat 29 ya. Ya, 29 ini sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi. Tapi apakah masih bisa mendaftar di multimedia ya? Saya katakan tergantung dengan nilai yang mau daftar. Kalau nilai mau mendaftar lebih tinggi dari ini ya, tinggi ini, saya kira masih bisa. Jadi kalau ada nilai yang lebih tinggi dari ini, maka yang paling bawah akan tergeser ya. Lebih amannya kalau kalian punya nilai di sekitar sini ya, itu adalah posisi yang aman ya. Nilai sekitar ini adalah posisi yang aman. Oke, posisi aman seperti ini. Mengapa demikian? Kita lihat statistiknya. Oke, SMK Negeri 1 Surakarta statistiknya seperti ini ya. Jadi untuk prestasi, jalur prestasi, kalian bisa daftar pada rentang nilai seperti ini ya, yaitu untuk multimedia 30.91 sampai 33.45. Lebih tinggi lebih bagus, lebih tinggi daripada ini bagus. Jadi intinya adalah ini batas terendah dengan rata-rata sekian. Nah, kalau kamu mencari posisi aman, silahkan nilai kamu adalah nilai paling tidak sama dengan rata-ratanya atau paling tidak di atas rata-rata, maka itu posisinya ada di tengah-tengah ya. Jadi posisi yang nyaman adalah posisi yang di atas rata-rata atau pas rata-rata. Bisa juga seperti ini, yang lain juga gitu ya. Ya. Jadi kalian bisa menempatkan posisi kalian pada sekolahan mana. Kita lihat posisi-posisi seperti ini. Jadi saran saya, kalau kalian mau pindah jurusan, pindah sekolah, lihat nilai kalian pada posisi nyamannya di mana. Yang paling nyaman adalah di sekitar rata-rata, paling tidak sama dengan rata-rata atau di atas rata-rata dari nilai ini. Oke ya. Oke, ini adalah untuk yang jalur prestasi. Sekarang untuk jalur afirmasi. Oke, pagu jalur afirmasi. Oke ya, seperti ini ya. Anak COVID 1 seleksi afirmasi 6, anak COVID 5 seleksi afirmasi 17. Kita akan lihat untuk juknisnya dulu ya. Untuk juknis dari SMK jalur prestasi tadi sudah saya terangkan. Seleksi jalur prestasi diurutannya adalah nilai dan usia paling tinggi. Jadi kalau ada nilai yang sama, maka yang tidak adalah usia. Ingat, SMK tidak mengenal zonasi. Untuk jalur afirmasi urutannya ya, putra putri, tenaga kesehatan atau tenaga pendukungnya, nilai raport. Jadi tetap yang dipakai aja dan nilai raport.
calon presiden berdomisili pada wilayah kabupaten kota yang sama dengan kota bersangkutan. Jadi ini diutamakan adalah kota bersangkutan. Jadi kalau Surakarta ya kota Surakarta. Calon presiden berdomisili pada wilayah provinsi yang sama. Nah, kalau kota masih ada yang beda berarti provinsi yang diutamakan baru usia. Oke, ya itu perhatikan. Kita akan lihat untuk grafiknya. Ya, grafiknya seperti ini. Jadi ini 7 ya, ini 7 sudah 7 cukup. Kalau kalian mau masuk jalur afirmasi maka saya sarankan untuk sekitar sini, atau kita lihat apakah masing-masing ini adalah memenuhi syarat luar kota atau dalam kota atau tadi ya, dan seperti itu. Oke, untuk otomatisasi ya ini ada 22 juga sudah terpenuhi ya. Jadi kalau kalian ingin pindah jalur pindah sekolah, lihat rentang nilai seperti ini ya. Oke, semakin bagus nilai kalian akan semakin menempatkan posisi pada tempat yang aman. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan tentang melihat seleksi dan posisi aman untuk SMA SMK pada PPDB di wilayah Jawa Tengah 2020-2021 ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.